Lubang pengisian bahan bakarnya ada di bagian seal dan tutup tangki yang PNP dengan jerigen solar. Dan inilah salah satu penyebab dealer Suzuki terbengkalai. Kalau di Indonesia nggak butuh motor yang awet, yang penting desain bagus, harga murah sesuai isi dompet, bukan malah bikin motor badak yang kebal santet. Akhirnya, Suzuki kembali bangkit dari tidurnya setelah sekian lama mengamati tingkah pola kompetitornya. Dan sekaranglah saatnya bangkit dan menggebrak pasar Indonesia sekaligus meluluh lantahkan lawannya. Begitu kata fansnya. Iya, Suzuki masih belum menyerah di pasar Indonesia, masih terus berusaha di tengah bulian dari kita semua. Dan kali ini memang sepertinya produk mereka bagus dan menjanjikan, walaupun tentu saja bagus juga untuk jadi bahan hujatan. Mari kita bahas di video ini. Setelah kabar yang beredar di sosial media beberapa minggu terakhir, akhirnya Suzuki Access 125 resmi meluncur di Indonesia dengan desain yang sama, benar-benar sama dengan yang ada di negaranya Krishna, dari desain, fitur, sampai ukuran roda belakangnya. Sebenarnya desain motor ini cukup keren, masih bisa lah bersaing dengan Fazio dan Honda Scoopy kalau dilihat dari depan. Di India, Suzuki Access sebenarnya bukanlah produk baru, melainkan produk lawas yang sudah beberapa kali update fitur maupun desain. Namun skutik ini masih mempertahankan desain klasik yang khas. Di bagian depan, motor ini terlihat cukup cantik. Walaupun kalau diperhatikan, motor ini ternyata juga memiliki penyakit yang sama seperti Honda Vario 160 dan Fazio, yaitu hydrocephalus. Kepala motor ini cukup besar dan speedometer desain zaman Belanda yang sangat lebar. Walaupun kalau dilihat secara keseluruhan ini masih cukup bisa diterima. Lekukan di bagian tameng depan juga cukup bagus, sangat bisa diterima dengan selera orang Indonesia. Apalagi ini Suzuki. Iya, Suzuki yang katanya kualitasnya super tangguh dan gak bisa rusak. Bodi-bodinya nggak akan bisa getar, apalagi ini cukup lebar. Untuk kualitas mesinnya juga sangar, dan rangkanya tentu saja sangat kekar. Walaupun di Indonesia semua dealernya pada gulung tikar. Tapi kalau boleh jujur, menurut kami ini lebih bagus dari Yamaha Fazio. Terlihat lebih pas lekukan bodi dan bentuk lampu utamanya. Perbandingannya seperti ini. Suzuki Access ini terlihat lebih cantik, lebih klasik, dan lebih mewah. Sekali lagi, ini kalau dilihat di bagian depan. Yang menurut kami agak sedikit mengganjal ada di bagian spion. Walaupun spion ini sudah cukup mewah dengan finishing chrome, tetapi spion ini desainnya membulat. Menurut kami ini kurang nyambung dengan desain keseluruhan bodinya yang cenderung mengotak. Walaupun secara keseluruhan ini masih cukup bagus. Lagi-lagi, pujian ini untuk bagian depan. Nice. Dan ternyata yang cukup mengejutkan adalah Suzuki yang sudah terkenal tangguh, bodi-bodinya juga tebal. Di sini mereka sepertinya masih belum puas dengan pujian tersebut, sehingga pada bagian spakbor dan leg shield dibuat menggunakan besi tebal. Makin-makin nih Suzuki, makin tahan banting, luar dalam tangguh, dan pastinya bakal makin awet. Tapi sepertinya ini strategi yang kurang pandai, karena menurut kami ini cukup lebay. Dan inilah salah satu penyebab dealer Suzuki terbengkalai.
Karena dengan bahan-bahan yang super awet seperti ini, hal ini akan menyebabkan pembeli tidak lagi beli spare part ke dealer Suzuki karena yang nggak bisa rusak, kata fans Suzuki. Kalau produk lain, tabrakan dikit, pecah, beli lagi part yang baru, harga murah, pasang sendiri juga mudah. Kalau ini karena cukup tebal, sepertinya terlindas tank pun tak masalah, seperti Suzuki Smash yang hanya kalah lawan eskavator ini. Tapi sebenarnya kalau disuruh milih, kami lebih milih cover plastik tebal dibanding plat besi seperti ini. Karena kalau tabrak depan, penyok di bagian spakbor atau tebeng samping ini perbaikannya cukup merepotkan. Kalau sedikit mungkin bisa diketok, dempul, dan cat ulang. Tapi kalau cukup parah akan sangat susah kembali ke bentuk semula. Apalagi kalau yang ngecat amatir, kemungkinan warnanya nggak akan sama persis dengan bodi lainnya. Kalau mau persis, ya harus cat di tempat yang mahal. Dan kalau mau beli cover baru juga pasti harganya akan berkali-kali lipat dibanding cover plastik yang pilihannya banyak dari harga yang murah sampai yang original. Tinggal copot yang lama, pasang cover baru. Tampilan dan warna juga pastinya akan sesuai dengan bodi aslinya. Dan inilah yang belum disadari Suzuki. Kalau di Indonesia nggak butuh motor yang awet, yang penting desain bagus, harga murah sesuai isi dompet. Bukan malah bikin motor badak yang kebal santet. Setelah kita membahas bagian depan yang desainnya wah, mari kita lihat bagian belakang yang perindapan. Kata tersebutlah yang langsung terlintas di kepala. Ya mau gimana, karena ini memang diboyong langsung dari sana. Jadi bentuknya ya sesuai selera mereka, sesuai dengan selera si Boneng yang sangat jago saltonya. Tapi mudah-mudahan kalau motor ini cukup laku di Indonesia, bagian ini bakal diperbaiki untuk generasi selanjutnya. Seperti pada kasus Suzuki Bookman, yang roda bagian belakangnya disesuaikan dengan selera kita, walaupun memang masih terasa bumbu karinya. Di Suzuki Access ini sebenarnya tinggal diperbesar diameter rodanya dan dimundurin dikit udah cakep. Kalau bisa sih bodi belakangnya dirombak dikit. Dan yang paling unik ya di sini, lubang pengisian bahan bakarnya ada di bagian seal dengan bukaan pintu yang sebesar pintu neraka dan tutup tangki yang PNP dengan jerigen solar. Memang model seperti ini akan lebih mempermudah kalau kita sedang membawa barang bawaan di bagian belakang, dan pembuatannya tidak serumit dengan tangki yang berada di bagian depan seperti Yamaha Frigo dan Villano. Tapi kenapa harus gini sih? Menurut kami malah lebih keren punya Suzuki Avenis yang langsung terekspos seperti ini dan tidak repot ketika membuka dan menutup. Dan di sini juga mika lampu akan sangat rawan tersiram bensin ketika pengisian bensin terlalu penuh atau kalau petugas SPBU-nya nggak hati-hati. Tapi kan ini Suzuki bang, nggak akan bisa rusak. Dan yang selanjutnya adalah soal harganya. Iya, seperti biasa. Sebenarnya laku aja udah syukur. Lah ini malah nggak belajar dari produk-produk sebelumnya. Seperti si pen ini yang desainnya lawak, masukin barang indie ke Indo tanpa dirombak, tapi ngasih harganya nggak ngotak. Motor ini juga sama, walaupun nggak selawak si pen. Sebagai pendatang baru, ini seharusnya harganya lebih murah dari kompetitornya yang sudah lama menguasai pasar Indonesia, supaya orang mau mencoba beli karena lebih murah. Tapi ini malah lebih mahal dari Vasio maupun Honda Scoopy. Ya pastinya makin sedikit lagi yang akan beli, atau bahkan nggak ada yang sudi. Walaupun ini kualitas motor Suzuki, tapi bentuknya begini, dengan bandrol harga yang nggak tahu diri. Asuk lo, raimu lo bos. Harga segini, tapi begini bentuk Speedo. Desain decknya juga kayak Matic lamanya Kimco, serta roda belakangnya yang pakai roda gerobak pasir merek Arco. Tuh kereta sorong,
teknologi Jepang, desain inovatif, lebih strong. Ini terus untuk terus aku tinggal strong. Tapi begitulah kenyataannya. Kita semua harus terima karena nggak bisa apa-apa. Dan di sini kami ingin mengucapkan selamat bekerja untuk para salesnya. Karena pekerjaan kalian adalah salah satu pekerjaan paling menantang di Indonesia. Dan pastinya kalian harus selalu berpegang pada slogan sebuah fanpage Laskar Suzuki yang mengesankan dan tak terlupakan, yaitu payu ora payu, penting iklan.